아니 뭐 많이 그립지. 그립고 이렇게 인도네시아 올 때마다 뭐 모든 팬들이 워낙 길거리 가더라도 아니면 카페나 식당에서 밥을 먹더라고요. Cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Ya. Ada janji dari presiden nggak kalau misalnya timnas menang atau lolos nih? Ya pasti lah. Nggak usah dari Pak Presiden, pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa. Yang timnas berdua gagal. Federasi tanggung jawab, jangan lepas tanggung jawab. Masa ada expo suruh nanya ini itu, ya kalian yang punya federasinya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yes, alhamdulillah. Masa depan sepak bola Indonesia kembali berada di titik krusial. Tepat hari ini, publik kembali dibuat terkejut oleh dinamika terbaru di tubuh PSSI dan Timnas Indonesia. Keputusan-keputusan besar yang diambil dalam waktu singkat memunculkan perdebatan luas. Pro dan kontra tak terhindarkan. Harapan yang sempat membumbung tinggi kini kembali diuji oleh kenyataan pahit di lapangan. Teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, Mimin minta tolong tonton dan simak narasi ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa juga untuk like, komentar, dan share ke media sosial kalian agar semakin banyak pecinta sepak bola Indonesia yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena apa? Karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi tentang arah, proses, dan masa depan. Seperti kita ketahui bersama, keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Sintayong beberapa waktu lalu masih menyisakan tanda tanya besar. Bukan hanya di kalangan supporter, tetapi juga di antara pengamat, mantan pemain, hingga insan sepak bola nasional. Ketika proyek jangka panjang belum sepenuhnya menuai hasil maksimal, keputusan tersebut dinilai terlalu terburu-buru oleh sebagian besar publik. Kini, kegagalan Timnas Indonesia di berbagai ajang, mulai dari kelompok usia hingga senior, kembali menyeret nama Sintayong ke permukaan. Banyak pihak menilai apa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari terputusnya kesinambungan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk. Lantas, siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini? Apakah pelatih, apakah pemain, ataukah federasi? Di luar dugaan, jawaban datang dari petinggi PSSI sendiri. Mari kita bahas bersama, teman-teman. Fakta pertama, proyek jangka panjang yang terhenti di tengah jalan. Sintayong bukanlah pelatih biasa. Selama hampir 5 tahun menangani Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, pelatih asal Korea Selatan itu dikenal dengan pendekatan disiplin tinggi, fisik kuat, dan pressing agresif. Ia tidak ragu memainkan pemain muda, memberi kepercayaan pada talenta diaspora, dan membentuk mental bertarung yang selama ini dianggap sebagai kelemahan utama sepak bola Indonesia. Hasilnya mulai terlihat, ranking FIFA Indonesia perlahan naik. Timnas senior tampil kompetitif di Piala Asia, bahkan mampu bersaing melawan negara-negara kuat Asia. Di level U23, Garuda Muda mencetak sejarah dengan melaju jauh di turnamen Asia, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Lebih dari sekedar hasil, Sintayong membangun fondasi. Ia menanamkan cara bermain, budaya latihan, dan pola pikir profesional. Banyak pemain muda mengakui bahwa mereka mengalami peningkatan signifikan, baik secara fisik maupun mental sejak berada di bawah arahannya. Namun sayangnya, proyek jangka panjang itu justru dihentikan saat memasuki fase paling menentukan. Saat para pemain mulai matang, saat sistem mulai menyatu, dan saat harapan menuju Piala Dunia terasa lebih dekat dari sebelumnya. Keputusan ini akhirnya menjadi titik balik yang hingga kini masih diperdebatkan. Publik bertanya-tanya, apakah federasi terlalu fokus pada hasil jangka pendek dan mengabaikan proses yang sedang berjalan? Fakta kedua, kegagalan beruntun dan hilangnya identitas permainan. Selepas kepergian Sintayong, inkonsistensi mulai terlihat kembali. Di berbagai level, Timnas Indonesia kerap tampil tanpa karakter yang jelas. Identitas permainan yang sebelumnya dikenal agresif dan berani, perlahan memudar. Puncaknya terjadi ketika Timnas kelompok usia gagal memenuhi ekspektasi di turnamen regional. Kekalahan demi kekalahan tidak hanya menyakitkan dari segi hasil, tetapi juga dari cara bermain. Banyak pengamat menilai tim tampil ragu,
mudah kehilangan fokus, dan kurang solid sebagai satu unit. Permainan yang dulu penuh tekanan kini terlihat lebih pasif. Duel-duel fisik sering kalah, transisi lambat dan koordinasi antar lini kerap bermasalah. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah sistem pembinaan pasca Sintayong sudah benar-benar siap? Minimnya waktu persiapan, pergantian pelatih yang terlalu cepat, serta kurangnya kesinambungan antar kelompok usia dinilai sebagai faktor utama. Tanpa arah yang jelas, regenerasi pemain pun berjalan tersendat. Fakta ketiga, gelombang kritik publik dan kekhawatiran menuju masa depan. Media sosial pun menjadi saksi kekecewaan publik. Di platform X, Instagram, hingga Facebook, ribuan komentar membanjiri setiap unggahan terkait Timnas Indonesia. Banyak yang secara terbuka menyuarakan kerinduan terhadap stabilitas yang pernah ada. Dulu kalah tapi jelas progresnya. Sekarang kalah, mainnya juga nggak jelas. Tulis seorang netizen. Baru kelihatan jalannya, pelatihnya malah diganti. Tambah komentar lain. Kekhawatiran terbesar publik adalah hilangnya momentum emas menuju Piala Dunia. Kesempatan langka yang sebelumnya terasa begitu dekat, kini kembali menjauh. Publik pun takut sejarah lama terulang, selalu mulai dari nol, tanpa kelanjutan yang jelas. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, Mimin mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apa yang paling salah dari kondisi Timnas Indonesia saat ini? Silahkan tulis satu kalimat pamungkas di kolom komentar. Jangan lupa juga sertakan pesan untuk para pemain yang sedang berjuang dan untuk pengurus PSSI yang tengah bekerja keras. Klarifikasi Sintayong soal isu ruang ganti. Di tengah derasnya spekulasi, Sintayong akhirnya angkat bicara terkait isu panas yang menyebut adanya masalah di ruang ganti Timnas Indonesia. Isu ini mencuat setelah adanya pernyataan pejabat federasi yang menyinggung soal pergantian kapten dan komposisi pemain. Sin menegaskan bahwa sejak awal tidak pernah ada konflik internal seperti yang diberitakan. Menurutnya, keputusan teknis seperti penunjukan kapten adalah bagian dari strategi dan sudah dibicarakan bersama pemain senior. Ia menekankan bahwa kepercayaan antar pemain tetap terjaga. Tidak ada friksi, tidak ada kubu-kubuan, dan tidak ada masalah personal yang mengganggu performa tim. Klarifikasi ini penting karena opini publik seringkali terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu utuh. Sin merasa perlu meluruskan agar kepercayaan publik terhadap Timnas tidak semakin terkikis. Akar masalah, proses panjang yang tidak dilanjutkan. Mantan petinggi PSSI pun ikut buka suara. Mereka menilai bahwa kegagalan Timnas saat ini tidak bisa dilepaskan dari minimnya waktu persiapan dan kurangnya proses berkelanjutan. Keberhasilan di masa lalu, termasuk raihan medali emas di ajang regional, lahir dari pembinaan jangka panjang yang konsisten. Generasi pemain yang sukses sebelumnya dibina selama bertahun-tahun, menjalani pemusatan latihan di luar negeri, dan tumbuh bersama dalam satu sistem. Ketika pola itu tidak diteruskan, hasilnya pun sulit diharapkan sama. Ini menjadi pelajaran mahal bahwa prestasi tidak bisa dibeli secara instan. Tidak cukup hanya mengganti pelatih atau menargetkan hasil cepat tanpa membangun fondasi yang kuat. Curhatan pemain dan luka yang belum sembuh. Di balik kegagalan, tersimpan kisah emosional para pemain. Beberapa di antaranya dikabarkan masih menyimpan keyakinan bahwa peluang lolos ke ajang dunia sebenarnya terbuka jika proses tidak terputus di tengah jalan. Curahan hati itu mencerminkan betapa besar mimpi yang mereka bawa. Bagi generasi ini, mengenakan seragam Garuda bukan sekedar tugas, tetapi amanah dan kebanggaan. Rasa kecewa yang mendalam justru menunjukkan bahwa mereka peduli dan ingin berprestasi lebih jauh. Menatap masa depan, harapan belum padam. Teman-teman, kegagalan hari ini bukan akhir segalanya. Sepak bola selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar dan berbenah. Yang terpenting sekarang adalah keberanian untuk mengevaluasi, bukan saling menyalahkan. PSSI dituntut untuk lebih konsisten, lebih sabar, dan lebih berani menjaga arah pembinaan jangka panjang. Publik tidak hanya menuntut kemenangan, tetapi juga kejelasan visi. Untuk para pemain muda, jangan patah semangat, jalan kalian masih panjang. Gunakan kegagalan ini sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Dan untuk seluruh pendukung Timnas Indonesia, teruslah berdukung dengan cara yang sehat. Kritik boleh, kecewa wajar, tapi harapan jangan pernah padam. Karena selama Garuda masih terbang, mimpi itu masih hidup. Ayo Garuda,
Bangkit, berproses, dan buktikan bahwa sepak bola Indonesia layak diperhitungkan di Asia, bahkan dunia.